Gimana kita tanya aja ke adik-adik di rumah. Oke. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Bulan Desember itu merayakan apa? Betul. Hari Natal. Tapi Natal itu apa, Ustaz? Natal itu adalah hari kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dunia juga bersuka, gembira, senang karena Juru Selamat lahir. Gimana kalau kita nyanyi Dunia gemar dan bersorak sambil bangkit berdiri dan bertepuk tangan? Yuk adik-adik kita berdiri. Dunia gemar dan soraklah, terus datang. Lihat timur kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, tergantilah. Kita masuk di dalam doa ya adik-adik. Adik-adik, mari kita awali dengan doa. Yuk, semua lipat tangan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena hari ini, saat ini kami akan merayakan ibadah dan perayaan Hari Natal Sekolah Minggu Gereja Kristen Immanuel Kaim Tong Tasikmalaya. Mari Tuhan Engkau pimpin dari awal, pertengahan sampai akhirnya, sehingga melalui ibadah dan perayaan Natal ini sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Alam raya berkumandang oleh pujian meriah, dari gunung, dari padang, kidung mereka bergema.
bergembira. Iya. Nggak boleh apa? Gak boleh sedih, gak boleh cemberut, gak boleh marah. Nggak boleh nangis. Kita harus senang. Kasih senyuman. Nah, adik-adik kita kasih senyum sama mama, papa di rumah. Koko, Cici, Dede. Kasih senyum, gimana rasanya? Nah, kasih senyum ya. Kita menyanyikan Hari Natal sungguh senang. Nanti pas pala-palanya masuk muter. Oh iya, jadi fa. Nah, bisa adik-adik? Bisa dong. Yos, kita Sambil bangkit berdiri. Hari Natal sungguh senang. Mari kita bergembira. Musik indah, nyanyian lagu, memberitakan kabar Natal. Hari Natal sungguh senang. Mari kita bergembira. Musik indah, nyanyian lagu, memberitakan kabar Natal. Ya, Kita akan diberkati oleh firman Tuhan. firman Tuhan kali ini dalam bentuk drama juga loh. Asik ya. Iya. Mari kita nyanyikan pujian Malam Kudus. Adik-adik boleh duduk. Kita menyanyikannya dengan sungguh-sungguh. Malam Kudus. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita ya adik-adik.
Menjelang hari Natal dalam masa Corona, keluarga Amin mengalami beberapa tantangan iman. Apa saja tantangan iman itu? Mari kita saksikan bersama kisah kehidupan keluarga Kezia. Apa yang saya takutkan itu sekarang benar-benar terjadi. Sekarang saya harus kerja di rumah dengan menerima gaji tinggal 50%. Bagaimana saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari? Semua barang pada naik. Uang sekolah harus dibayar, les LT harus dibayar, PDAM, listrik, dari mana uang semuanya itu? Api udah pulang. Kok kelihatan lesu? Lesu banget. Ada apa? Oh, pekerjaan kantor banyak ya? Nih, gimana Api nggak lesu, nggak lelah, stres lagi? Sekarang perusahaan itu sudah memutuskan bahwa seluruh staf harus kerja di rumahan. Dengan gaji dipotong 50% loh, Mi. Apanya nggak stres Api ini? Duduk, Mi. Duduk di mana? Gimana tuh buat kebutuhan sehari-hari? Apalagi untuk biaya sekolah anak kita, Kezia. Itu yang Api khawatirkan. Ami, Api. Halo. Kezia. Ami, Api. Kan aku tuh sekarang sekolahnya harus di rumah ya. Terus nanti kan bentar lagi Natal ya. Iya. Aku mau hadiah dong. Hadiahnya laptop aja, nggak apa-apa. Jadi buat aku belajar sekolah online ya, kira-kira harganya yang 10 jutaan aja nggak apa-apa. Gini, Kezia, anak Api, kemungkinan besar Api nggak bisa membelikan laptop sekarang ini. Nah, untuk sementara Kezia belajar pakai handphone yang ada dulu ya. Kezia mah rajin, pinter. Ih, pakai HP mah kecil, ngeliatnya tuh pusing kepalanya tahu. Iya, untuk sementara Kezia belajarnya pakai HP PJJ. Yang penting Kezia bisa ikuti pelajaran sekolah, bisa sekolah dan bisa belajar. Ami sama Api mah nggak sayang sama aku. Temen-temen aku aja dibeliin laptop, masa aku nggak punya sih? Ya, gini Kezia, Api akan berusaha untuk pinjam uang ke teman-teman Api untuk memberikan laptop buat Kezia belajar dan ya. Udah, aku mau pergi aja. Yuk kita ke kamar Ratu yuk, sini. Ami. Tuhan, tolonglah kami menghadapi kehidupan yang penuh dengan kesulitan ini. Beri kami kekuatan dan kesabaran di dalam menghadapi kehidupan yang sulit ini. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hari lepas hari, keluarga Kezia melakukan pekerjaan dan aktivitas di dalam rumah. Ayah yang bekerja di rumah dan masih bingung dengan kekurangan biaya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ibu yang mulai membantu ayah dengan berjualan kue Natal secara online demi mencukupkan kebutuhan biaya dalam keluarga. Dan Kezia sendiri yang masih berjuang dalam PJJ dengan handphone seadanya. Hingga suatu hari,
terjadilah percakapan ibu dengan pihak sekolah. Halo, selamat pagi. Dengan siapa saya bicara? Oh, Ibu Guru ya. Iya, gimana Bu? Ibu Guru, aduh, saya mau minta tolong beri saya kesempatan kelonggaran sedikit aja. Nanti uang bayaran sekolah Kezia secepatnya dibereskan. Ya Bu ya? Ya. Terima kasih ya Bu Guru. Selamat pagi. Dengan hati yang gelisah dan takut, ibu memikirkan bagaimana caranya agar Kezia bisa tetap PJJ. Ibu merenungkan nasibnya, mengapa semasa corona ini kehidupan keluarganya semakin terpuruk. Terlebih lagi Kezia tidak dapat melakukan PJJ selama uang sekolahnya masih belum lunas. Tibalah hari Natal. Keluarga Kezia menyediakan berbagai makanan sederhana untuk dinikmati seisi keluarga. Sekalipun masih dalam keadaan sedih karena memikirkan pergumulan semasa corona ini. Ami, Kezia, Ya. akhirnya kita bisa merayakan hari Natal. Ya. Betul. Tidak terasa ya, Pi. Kita sudah merayakan Natal lagi tahun ini. Iya. Ami, Api, mana? Katanya mau ngasih aku laptop sebagai kado Natal. Kezia, Api. Rupanya Api nggak bisa ngasih hadiah Natal untuk tahun ini karena Api sudah berusaha kemana-mana, tapi akhirnya nggak mendapatkan. Kezia sabar ya. Iya. Kezia harus menerima kondisi sekarang. Ya. Ami sama Api tuh gak sayang ya sama aku. Gak ada kado Natal, gak ada laptop. Kezia, udah jangan marah-marah lagi ya. Kita bersyukur di masa COVID ini kita masih bisa merayakan Natal. Ya. Api mau bohong. Akhirnya keluarga Kezia mengikuti ibadah dan perayaan Natal online GKI Kaimtong Tasikmalaya. Melalui ibadah online tersebut, mereka mendengarkan bagaimana hamba Tuhan mengabarkan kabar gembira tentang kelahiran Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, selamat pagi. Kami mengucap syukur karena pada hari ini kami bisa merayakan Natal sekolah minggu. Kami rindu Tuhan, biarlah di dalam masa Natal yang sederhana ini, sekalipun kami harus melakukannya secara online, tetapi kami punya sukacita kepada Tuhan karena kami masih bisa merayakan Natal. Kami juga punya hati yang sungguh-sungguh ingin diisi oleh firman Tuhan. Maka tolong kami ya Tuhan di dalam momen Natal ini untuk belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, untuk belajar firman Tuhan dengan baik, tidak sembarangan, tidak main-main, tidak menganggap remeh firman Tuhan. Tetapi kami tahu firman Tuhan ini penting di dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, sertai dan pimpin pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga akhir.
Ajar kami duduk diam untuk dengar firman Tuhan, menerima firman itu di dalam hati dan pikiran kami, dan kami lakukan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Kelahiran Yesus Kristus. Kota Daud yang bernama Bethlehem. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Shalom adik-adik sekalian, selamat hari Natal. Ada sukacita di dalam Tuhan? Seharap sekalipun kita masih di rumah masing-masing, kita tetap punya sukacita Natal bersama dengan Tuhan dan bersama dengan keluarga kita. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tadi kalian sudah melihat video tentang para gembala, bukan? Nah, siapa sih para gembala? Para gembala adalah mereka yang mengurus, menjaga domba-domba di padang.
Nah, biasanya para gembala itu bekerja kepada tuannya. Mereka pada pagi hari harus membawa domba-dombanya pergi ke padang. Ngapain? Ya untuk diberi makan. Terus ditemani para domba-domba itu hingga waktu petang. Tetapi ini kisahnya bagaimana para gembala pada saat itu sedang berkumpul dengan teman-teman gembala lainnya. Ada yang mungkin masih harus mengurus domba-domba yang mereka dipercayakan oleh tuannya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, bagaimana kehidupan para gembala? Para gembala kehidupannya bukan orang-orang yang senang, bukan orang-orang yang punya sukacita, bukan orang-orang yang punya harapan yang begitu besar. Mereka sebagai para gembala digaji dengan gaji yang kecil. Hidup mereka susah. Bahkan mungkin di antara mereka ada para budak. Para budak yaitu belian dari para tuannya. Membeli orang-orang yang hidupnya susah, yang tidak punya rumah, tidak punya keluarga, mungkin dibeli untuk mengurus domba-domba tuannya itu. Tapi ada juga di antara mereka para gembala yang bekerja hingga larut malam, setelah itu baru mereka pulang ke rumah. Tetapi hidup mereka begitu sedih, hidup mereka begitu susah. Untuk makan saja sulit, untuk membiayai keluarga saja sulit. Tidak mudah, tidak seperti orang-orang di luar sana yang hidupnya begitu nyaman, begitu enak, begitu nikmat. Mau makan, tinggal beli. Mau minum, tinggal beli. Nah, tetapi mereka tidak bisa begitu. Hidup mereka penuh dengan kesulitan. Bahkan pada saat itu, pada masa itu, para gembala tidak dipandang oleh orang-orang sekitar. Disebut sebagai pekerjaan rendah, sebagai pekerjaan yang tidak ada masa depannya. Mereka dapat uang atau dapat upah untuk hidup mereka sehari-hari. Tetapi kalau untuk nabung, untuk beli rumah, untuk punya sesuatu barang yang mewah, wah, mereka tidak bisa. Mereka mengalami kesulitan hidup. Mereka punya pergumulan yang begitu besar. Mereka pikir bagaimana ya nanti anak dan istri saya untuk hidup. Mereka pikir bagaimana saya ke depannya mau hidup. Nah, mereka banyak sekali pergumulan. Mereka punya banyak sekali kesulitan. Tapi adik-adik, pada malam itu saat para gembala berkumpul di padang, datanglah malaikat. Malaikat turun menemui para gembala yang sedang bersusah hati, yang sedang menanti-nantikan pekerjaan yang baru mungkin, atau mengurus para domba-domba yang ada di sana. Lalu waktu malaikat itu turun, malaikat itu berkata, "Hai, kamu para gembala." Wah, para gembala kaget. Ini apa ini? Siapa itu yang turun dari langit? Turun menemui kami. Kami begitu ketakutan, para gembala begitu ketakutan karena mereka belum pernah lihat hal-hal yang seperti itu. Tetapi malaikat mengatakan begini, "Jangan takut. Ini adalah malaikat. Jangan takut bahwa hari ini sudah lahir bagimu juru selamat di kota Daud." Di mana? Ya di Bethlehem. Siapa yang lahir? Yaitu Tuhan Yesus. Nah, lalu para gembala disuruh pergi ke kota tersebut. Pergi ke kota Bethlehem, nanti di sana, kata malaikat ya, kamu akan menemui seorang bayi yang dibungkus kain lampin disimpan di palungan. Lalu mereka bingung, hah? Masa sih ada bayi yang dibungkus kain lampin lalu disimpan di palungan? Kayaknya nggak mungkin. Kalau bayi mau lahir pasti lahir di tempat yang layak. Mungkin di penginapan, mungkin di rumah, di mana ada kehangatan untuk bayi tersebut. Tetapi bagaimana respon para gembala? Apakah para gembala mau taat? Apakah para gembala mau nurut kepada perintah malaikat tersebut? Nah, sewaktu mereka memikirkan, ya mau taat gak ya? Mau nurut gak ya? Mau percaya gak ya sama perintah malaikat itu? Turunlah dari langit, diperlihatkan para bala tentara
sorga, yaitu para malaikat memuji-muji nama Tuhan. Lalu mereka semakin terkejut dan mereka melihat, wow, betapa indahnya pujian itu. Mereka memuji nama Tuhan. Dan akhirnya para gembala ini percaya, ya kita dengan percaya saja kepada para malaikat, dan ini pasti suara dari Tuhan langsung diberitakan kepada kita. Kita mau pergi, kita mau menemui bayi tersebut. Siapa sih bayi itu ya? Seorang bayi yang mungil, betapa hebatnya dia sampai malaikat saja mau turun kepada kami, kepada kita, untuk menyampaikan bahwa telah lahir seorang raja di kota Daud, seorang raja, seorang bayi mungil di dalam palungan. Yuk kita pergi. Nah, akhirnya para gembala pergi melakukan perjalanan. Perjalanan mereka bukan perjalanan yang pendek, tetapi perjalanan yang cukup panjang, cukup jauh. Mereka pergi berjalan kaki, membawa tongkat agar mereka tidak terjatuh. Mereka pergi dengan kesederhanaan mereka. Mereka nggak bisa bawa apa-apa. Mereka tidak bisa mempersembahkan apa-apa kepada bayi itu. Tetapi mereka bawa hati mereka, bawa diri mereka untuk menemui sang raja tersebut, bayi tersebut. Nah, mereka lalu pergi, lalu mereka di tengah jalan mereka berpikir, mereka bertanya-tanya, betapa hebat ya bayi ini, siapa ya? Kami penasaran, kami harus ketemu bayi tersebut. Mereka waktu berjalan, akhirnya mereka tibalah di sebuah kandang domba. Di tempat itu mereka melihat ada Maria, ada Yusuf, dan juga ada bayi Yesus yang terbungkus kain lampin dengan hangat dan disimpan di dalam palungan. Nah, lalu para gembala segera masuk. Mereka melihat bayi tersebut dan apa yang terjadi. Mereka berlutut melihat bayi itu. Lalu ada gembala bercerita tentang apa yang mereka dengar tadi dari para malaikat diceritakan kepada Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf begitu terkejut, tetapi Maria menyimpannya di dalam hati. Karena Maria tahu, ini loh bayi yang dijanjikan oleh Allah, yaitu dikandung dari Roh Kudus. Nah, bayi ini bukan bayi sembarangan, ini adalah anak Allah. Akhirnya Maria dan Yusuf pun berpikir, kami harus jaga bayi ini baik-baik. Kami harus rawat bayi ini baik-baik. Lalu bagaimana dengan para gembala? Para gembala begitu bersuka cita. Mereka memuji-muji nama Tuhan. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Karena di tengah kesederhanaan mereka, di tengah ketakutan mereka, di tengah kesulitan yang mereka alami, mereka bisa melihat bayi Yesus. Bayi Yesus yang adalah Allah. Mereka mau percaya kepada Allah di surga. Bahwa bayi ini bukan bayi sembarangan. Tetapi ini adalah anak Allah. Iman mereka percaya kepada Tuhan. Iman mereka mengakui bahwa ini adalah Allah, anak Allah, juru selamat hidup umat manusia. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah mereka melihat bayi Yesus, setelah mereka bersujud di hadapan Tuhan Yesus, berdoa di hadapan Tuhan Yesus, mereka pulang dengan hati yang sangat bersuka cita. Mereka tidak sedih lagi. Mereka tidak menangis lagi. Mereka tidak meratapi lagi nasib hidup mereka. Mereka bersuka cita. Mereka bahagia. Mereka sangat senang. Bahkan waktu pulang pun mereka tetap memuji-muji nama Tuhan. Kenapa? Karena hari ini sudah lahir bagimu Juru Selamat di kota Daud. Seorang raja yang besar, anak Allah yang akan menyelamatkan umat Allah dari hukuman dosa, dari hukuman maut akibat dosa yang dilakukan. Dan bersama Tuhan Yesus pasti ada pengharapan. Pengharapan itu apa? Kalau kita sedih, kalau kita susah hati, kalau kita mengalami kesulitan, ingat ada Tuhan menolong kita. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Ada Tuhan menjawab doa kita.
Ada Tuhan yang siap menjadi sahabat, menjadi teman, menjadi penghibur kita. Tuhan juga yang akan menyelesaikan segala persoalan hidup kita, khususnya di masa-masa pandemi ini. Adik-adik mungkin merasa sedih karena tidak bisa berkumpul dengan teman-teman. Adik-adik merasa kesulitan di dalam belajar. Adik-adik ingin beli ini, beli itu pun sulit karena orang tua tidak punya biaya. Untuk bayar uang sekolah susah. Untuk beli buku juga kesulitan. Untuk beli seragam juga kesulitan karena mungkin biaya hidup kurang. Untuk belajar dengan baik, untuk mengerti perintah guru, untuk mengerti pembelajaran yang guru ajarkan mungkin juga tidak mudah. Tetapi ingat, ada Tuhan yang memampukan kalian untuk menghadapi itu semua. Jangan takut, berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, karena kelahiran Tuhan Yesus membawa harapan bagi setiap umatnya. Kelahiran Tuhan Yesus menolong setiap umatnya keluar dari persoalan-persoalan hidup, kesulitan-kesulitan hidup yang begitu berat. Ditarik keluar, dibantu untuk menyelesaikan segala persoalan yang dialami. Sama seperti para gembala. Memang tidak hari itu persoalan hidup mereka selesai. Tetapi berjalan bersama Tuhan, mereka pasti mampu, mereka pasti sanggup menghadapi persoalan hidup yang mereka harus jalani. Nah, adik-adik, kita juga sama. Dimanapun kita berada, dalam kondisi seperti apapun, ayo kita percaya sama Tuhan. Ayo kita andalkan Tuhan. Dan mari kita mengikuti firman Tuhan. Karena firman-Nya tidak akan menjatuhkan dan menjerumuskan kita ke dalam dosa. Tetapi justru membawa kita kepada kedamaian, kepada hidup yang tenang di dalam Tuhan. Jangan takut, ada Tuhan Yesus berserta dengan kita. Sebab Dia adalah Immanuel, Dia adalah Allah yang bersama-sama dengan kita. Dia yang menolong kita, Dia yang menyelamatkan kita dari hukuman maut akibat dosa. Dia juga yang akan menolong kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ayo adik-adik, siapa di sini yang mau percaya Tuhan Yesus? Siapa yang mau menyambut Natal ini dengan hidup mengandalkan Tuhan Yesus? Dan siapa di antara adik-adik sekalian yang mau berjanji hidup taat, hidup setia kepada firman Tuhan di dalam menyambut momen Natal ini? Lalu untuk papa mama, untuk saudara-saudara, untuk kakek nenek yang juga punya banyak sekali pergumulan di dalam hidup, ingat di dalam momen Natal ini dengan kesederhanaan yang ada sekarang ini, karena kita di dalam masa pandemi, kita tidak bisa berkumpul merayakan Natal bersama saudara seiman, tetapi kita bisa merayakan Natal bersama keluarga kita. Itu yang penting di dalam keluarga kita. Dan yang terpenting adalah percayakan hidup kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang akan menolong kita dalam segala kesulitan, di dalam segala pergumulan hidup kita. Masalah apapun ungkapkan kepada Tuhan Yesus. Karena Dia hadir datang ke dalam dunia untuk menjawab doa-doa kita, untuk menjawab pergumulan kita, untuk menyelamatkan kita dari segala mara bahaya, dari hukuman maut akibat dosa kita. Ayo papa mama, ayo para saudara-saudara yang menyaksikan Natal hari ini, dan ayo para kakek nenek yang menyaksikan video Natal hari ini, sama-sama kita percaya kepada Tuhan, sama-sama kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, dan mari kita sama-sama belajar mengenal firman Tuhan. Setelah kita kenal, kita mau taat dan setia menjalani firman Tuhan. Biar firman Tuhan hari ini jadi berkat bagi setiap kita. Biar firman Tuhan hari ini juga menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, menjalani hari lepas hari. Sekalipun sulit, kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sebab Tuhan mau kita berjalan bersama Dia. Sebab Tuhan membuka tangannya untuk menolong kita sekalian.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Engkau baik, Engkau memimpin kami hari lepas hari menjalani hidup kami. Maka Tuhan di dalam surga, kami berdoa mengucap syukur atas berkat rahmat yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus mau lahir bagi setiap kami, orang-orang yang berdosa, menyelamatkan kami mula-mula untuk memperoleh keselamatan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Lalu kehadiran Tuhan membawa damai, membawa sukacita bagi hidup kami. Di mana kami bergumul, di mana kami punya permasalahan, punya kesulitan, kami mau hidup berjalan bersama Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Tolong kami untuk mengandalkan Tuhan di dalam segala kehidupan kami. Dan tolong kami untuk menghidupi firman Tuhan ini melalui dengan mengenal firman Tuhan, belajar baik-baik firman Tuhan, dan hidup taat setia menjalankan perintah firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Ini doa kami, dan kami rindu merayakan Natal bersama keluarga kami dan juga bersama Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita mau belajar ayat hafalan ya, di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Yuk kita sama-sama belajar ayat hafalannya. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekali lagi ya. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Setelah keluarga Kezia mengikuti ibadah dan perayaan Natal secara online, terjadilah percakapan. Ami, Kezia, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Nah, Ami mendapatkan apa dari firman Tuhan itu? Dan Kezia mendapatkan apa dari firman itu? Kalau Abi mendapatkan dari kehidupan para gembala. Para gembala itu mengalami masa-masa yang sangat sulit, tidak dihargai orang. Bahkan para gembala itu tidak memiliki masa depan, penuh dengan ketakutan. Tapi ketika para gembala itu melihat bayi Yesus, dia berubah hidupnya. Dia sudah percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan memiliki kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Dan mereka bisa pulang dengan sukacita. Kalau Amima dari firman Tuhan yang tadi mendapatkan berkat bagaimana Tuhan Yesus sudah datang ke dunia dan Tuhan Yesus bisa memberikan kelegaan, terus ketakutan dan khawatir tuh membuat semuanya jadi lancar, jadi beres. Itu firman Tuhan, berkat yang diterima sama Ami. Kalau aku sih melihat para gembala, mereka meskipun hidup sederhana, tapi justru malah mengandalkan Tuhan, sehingga hidup mereka tetap diberkati. Tapi maafin Kezia ya. Kezia nggak bisa ngertiin Ami sama Api di kondisi corona kayak ini. Kezia malah nuntut inilah itulah, padahal kan kita mestinya berhemat, kita mestinya bersyukur karena sampai detik ini kita masih bisa kumpul dan merayakan Natal. Maafin Kezia ya bikin hati Api sama Ami sedih. Kezia juga pasti bikin hati Tuhan sedih juga. Mulai hari ini Kezia janji, Kezia mau taat sama Ami, Kezia mau taat sama Api. Kezia nggak akan
nuntut ini itu lagi. Ya, benar. Kezia, Api sama Ami pasti memaafkan Kezia. Ya. Nah, kita sudah merayakan Natal. Walaupun kita merayakannya dengan sederhana sekali. Tapi di dalam perayaan Natal ini yang penting kita boleh mengenal dengan Tuhan Yesus. Kita boleh percaya dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tuhan sudah mengampuni kita dari hukuman akibat dosa-dosa kita semua. Tuhan telah memberikan keselamatan dan hidup yang kekal. Bahkan kita semua yang percaya akan dijadikannya anak-anak Tuhan. Iya, benar. Ya? Kami juga udah memaafkan Kezia. Kita harus bersyukur di masa Covid ini bisa merayakan Natal dengan lancar. Kita berdoa ya, Pi. Kita bersyukur. Tapi pimpin doa ya. Oh iya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami boleh mengenal Tuhan. Boleh percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kami semua. Kami boleh memiliki pengharapan karena kasih dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kuatkan iman kami, kuatkan hidup kami, sehingga kami terus percaya dan mengandalkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat hari Mama. Selamat Natal. Selamat Natal, selamat Natal. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Demikianlah kisah keluarga Kezia dalam momen Natal. Setiap anggota keluarga sudah memperoleh berkat rohani melalui ibadah dan perayaan Natal yang sederhana. Begitu juga dengan setiap kita. Biarlah kita juga merayakan Natal dalam kesederhanaan yang menyadari bahwa kelahiran Tuhan Yesus membawa damai bagi dunia, membawa pengharapan bagi setiap kita yang bergumul, membawa terang bagi kita yang mau percaya dan bertobat kepadanya. Yuk adik-adik, sekarang kita saksikan video pemenang ayat hafalan Natal. Hai, saya Jason. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Thank you. God bless you. 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bye. Hai semuanya, namaku Josmak Lorenzo Chandra, kelas TKP TKK 2 Winabakti Tasikmalaya. Sekarang aku mau membacakan ayat dari Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Hai Lause, meskipun kita sekolah minggunya online di rumah, tetap semangat ya, bertumbuh mengenal Tuhan. Nama saya Emily, saya mau mengucapkan ayat hafalan Mazmur nomor 23 ayat 4.
aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Halo, nama saya Pierre. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Terima kasih. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saya Priscil Milena Data Wijaya, kelas 5. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Selamat Natal semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Akhirnya, Tause, kita sudah menyelesaikan ibadah Natal sekolah minggu. Luar biasa. Padahal perayaannya di rumah saja. Tapi kita harus bersyukur. Bersukacita ya, Rasa? Harus dong, Mas. Iya. Apalagi tahun-tahun ini tuh tahun yang cukup berat ya, Mas. Tapi kita bersyukur Tuhan Yesus masih izinin kita merayakan Natal adik-adik. Ya, mungkin kita ucapkan selamat Hari Natal pada adik-adik. Iya. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga di tahun yang baru adik-adik tambah setia, tambah cinta sama Tuhan. Terima kasih ya adik-adik udah ngikutin perayaan Natal dari awal sampai akhir. Kita mau menyanyikan Selamat Hari Natal Dan Tahun Baru. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian rangkaian Natal Sekolah Minggu GKIM Tong Tasikmalaya, baik ibadah maupun perayaan pada hari ini. Sekalipun masih di dalam kesederhanaan Natal secara online, adik-adik bisa tetap merasakan sukacita dan penuh pengharapan sebab Tuhan Yesus sudah lahir bagi kita sekalian. Dan hari ini saya rindu setiap kita sekalian bisa membagikan video Natal ini kepada teman-teman lainnya, kepada keluarga kita, kepada sanak saudara kita, khususnya mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Dan ingat, bukan hanya di dalam momen Natal kita bersuka cita di dalam Tuhan, tetapi setiap hari kita juga berjalan bersama Tuhan dan kita merasakan Natal, merasakan sukacita Natal setiap hari. Dan ingat,
Bukan hanya kalian ibadah hanya pada saat-saat Natal ataupun pada saat-saat kalian bersekolah karena harus mengerjakan tugas tanda tangan di buku sekolah minggu. Tetapi Lause harap dan Lause menghimbau kalian setiap minggunya kita bisa tetap beribadah baik secara online. Kalaupun nanti sudah bisa bertatap muka dengan Lause-Lause kalian lagi, kalian harus datang ya ke gereja, beribadah kembali dengan sungguh di hadapan Tuhan. Karena iman rohani kalian harus dipupuk dari kecil hingga dewasa, hingga tua nanti sampai kalian kembali kepada Tuhan di surga. Agar iman rohani kalian bukan hanya bertumbuh, tetapi menghasilkan buah yang baik. Buah itu bisa dibagikan kepada setiap mereka yang belum percaya kepada Tuhan, kepada setiap mereka yang belum mengenal Tuhan. Lause harap di dalam momen Natal ini kita bisa sama-sama datang kepada Tuhan. Kita bisa sama-sama berkomitmen hidup di dalam Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Mari adik-adik kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menerima doa berkat. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sampai jumpa di hari Minggu, dan Lause harap setiap kita tetap setia berdoa, membaca Alkitab setiap harinya di dalam Tuhan, sehingga kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sampai jumpa dan selamat Hari Natal.